Ya nggak bagus dong. Mbak ini perempuan pergi ke tengah hutan cuman buat cari kayu bakar. Hebat, bisa berani saja. Tadi ya mikir-mikir, lihat kanan kiri takut ada ya binatang buas lah. Saya hanya perempuan desa yang mencari kayu bakar. Nah itu benar. Cuma perempuan desa yang mencari kayu bakar kayak gini, apaan modelan kayak gini? Mbak itu gak pantas sama suami saya ya. Malah dipungut. Aduh, capek juga ya. Tapi hari ini kayaknya aku udah ngumpulin banyak kayu deh. Jadi kayaknya besok aku nggak perlu lagi buat cari kayu. Capek deh. Meskipun keadaan lagi susah kayak gini, rasanya pengen banget punya kehidupan yang mewah, nggak perlu cari kayu. Tapi di mana? Keadaanku emang udah kayak gini. Keluarga aku juga bukan orang berada. Tapi kalau aku bisa punya pasangan yang kaya raya, bisa menghidupi kebutuhanku juga, ya aku nggak perlu buat cari kayu kayak gini. Aduh, pusing terus tiap hari kepala juga. Ini kayaknya udah benjol juga nih. Teman-teman juga masih pada di sana. Tapi kalau dipikir-pikir nih, kalau aku punya cowok yang kaya, kayak pas kemarin orang lagi ngedeketin aku pasti bakal dibuat main sama orang-orang kayak gitu. Secara kan aku juga orang desa, pasti mereka juga cuma ambil butuhnya aja. Ngedeketin, setelah tahu keadaanku kayak gini, aku cuman tukang cari kayu, malah menghindar. Sambil nunggu teman-teman, mending aku istirahat aja dulu lah di sini. Aduh, panas. Sekarang panas banget nih. Angin juga kenceng banget. Loh, itu sih bos nunggu di luar. Tapi ngomong-ngomong dia kok pakai baju kayak gitu ya? Pakai baju bolong-bolong kayak gitu lagi. Tuh. Emangnya dia mau kemana sih pakai baju kayak gitu? Ya udah deh, mending aku samperin aja. Aku nggak habis pikir sama bos. Padahal aku udah rapi-rapi kayak gini, dia malah pakai baju compang-camping kayak gitu. Udah deh. Apa sih bos? Begitu. Udah dari tadi bos. Enggak, baru aja. Ngomong bos kok pakai baju kayak gini sih? Ya, sebelum aku bahas tentang pakaian aku tanya, soal kantor gimana? Beres? Udah beres semua bos. Rosita masih belum ada di sini ya? Kayaknya masih belum datang sih bos. Ya, dia soalnya menggangguin aku. Aku udah sering berkali-kali nolak dia. Agak risih sih sebenarnya. Emangnya dia godain bos ya? Ya, biasalah. Dia kan suka sama aku dari dulu gitu. Dan aku cuman mau bilang sama kamu, untuk kerjaan di kantor kamu bereskan. Nanti malam kita bakalan ada tamu dari luar negeri. Ya, sebenarnya dia asal orang Indonesia juga, cuman sekarang dia sukses di luar negeri. Dia teman aku, dia bekerja di salah satu perusahaan terbesar dan dia mau berbagi pengalaman lah. Dan kalau bisa semua barang yang kita hasilkan
Kalau di dalam negeri juga udah cukup, kita import lagi, ekspor maksudnya, ekspor ke luar negeri. Ya lewat temen aku itu. Dia memang pengusaha ya bos? Bukan pengusaha gitu, apa ya? Dia kerja di salah satu perusahaan terbesar. Oh seperti itu ya. Cuman itu aja yang mau aku sampaikan sama kamu, biar nanti malam kamu siapkan sendiri ruang meeting dan lain sebagainya. Kamu rapikan semua. Dan aku berpakaian seperti ini. Aku kemarin sempat berpikir mau nemuin cewek atau gadis desa yang suka cari kayu bakar itu, yang biasanya suka cari kayu bakar di belakang kantor itu gitu. Tapi kayaknya dia gak bakalan nanggepin aku. Kayaknya dia udah trauma deket sama laki-laki yang punya banyak uang. Kayaknya dia pernah dipermainkan deh sama laki-laki berduit. Jadi aku ambil keputusan, ya aku harus berpenampilan seperti ini buat aku kenal sama dia. Bos nggak salah bos, mau kenal sama perempuan yang sering nyari kayu itu bos. Pasti kamu mikir kenapa gak pilih Rosita yang memiliki body yang bohai, Ya iyalah, bos. cantik, begitu kan? Tapi kalau cewek pencari kayu bakar itu beda gitu, beda dari yang lain. Cantiknya alami, terus dia sopan santunnya dan etikanya juga bagus sama orang lain. Ya harapan aku sih aku bisa kenal lebih dekat dan lebih jauh sama dia. Aku menjadikan dia sebagai calon istri aku suatu saat nanti. Ya tapi kan aku harus perlahan dulu cara mendekatin dia gimana, biar dia juga agak minder deket sama aku. Kalau dia tahu aku pengusaha, takutnya dia malah menghindar. Kalau orang-orang di situ sih ya begitu, dia pernah dipermainkan. Cuman aku belum tahu pasti ceritanya gimana. Jadi kalau begitu aku mau berangkat dulu dan aku berpesan, pasti Rosita itu bakalan datang ke sini gitu. Ya pastilah bos. Kalau dia udah datang ke sini bilang aja, aku keluar. Aduh, pasti dia maksa banget untuk nyuruh. Ya udah bilang teleponin aja aku bos. mau nyamperin pacar gitu aja. Kamu gak usah bilang cewek ya yang ada di sering cari kayu bakar di belakang kantor, biar dia gak nyamperin aku. Bilang aja nyamperin pacarnya, bilang begitu biar dia berhenti gangguin aku. Iya bos. Ini makanan enak banget, makanan tradisional gitu. Aku sambil bawa inilah. Gitu, ya begitu. Aku mau berangkat dulu ya. Iya bos. Duh, emangnya nggak ada perempuan lainnya bos? Sampai-sampai bos aku ya mau nemuin cewek si tukang cari kayu itu. Semisal bos aku itu mencari perempuan yang lebih kaya dari dia atau ya punya kerjaan yang bagus lah, dia bisa banget. Duh, mana banyak nyamuknya lagi. Kayaknya aku salah alamat nih. Ajak dia sampai ke sini. Duh, kasihan juga ya. Cewek cantik harus cari kayu ke tengah hutan begini. Coba deh, mending aku cari dia dulu. Kalau misalkan gak ketemu, aku harus cari di tempat dia pulang. Dia kan biasanya lewat di gang perumahan itu. Nggak deh, mending aku cari. Semoga aja aku bisa ketemu sama dia dan sesuai dengan rencana aku. Udah rela-relain nih CEO kaya datang ke tengah hutan cuman buat cari cewek pencari kayu bakar. Kalau bukan karena aku emang dari hati nih suka sama dia, nggak bakal aku sampai ke sini. Ini apa ya? Oh, ini getah karet. Nggak ada tempat cuci lagi. Ya udah deh, di sini banyak tamu, mending aku cariin cewek itu lagi. Jangan makan lama banget, aku sampai ngantuk banget.
akhirnya kalau juga. Aduh. Mbak, Kamu? Bentar. Sini. ada apa? Balik. Kemarin aku mimpi kali ya? Bukannya kemarin aku ketemu kamu? Kamu itu pakai pakaian bagus. Kamu turun dari mobil mewah. Kamu salah lihat kali. Mungkin orang mirip sama aku. Tapi nggak mungkin. Aku udah benar-benar lihat dengan mata kepala aku. Oke. Sekarang gini. ini Aku baju. jelasin sama kamu. Aku udah bangkrut. Harta aku semalam udah disita semua. Kekayaan aku, aset dan semuanya udah habis. Ini semua ya mungkin udah nasib aku. Ini ya Mbak, kan dari kemarin saya orang kaya nih, Mbak dicuekin terus. Sekarang saya udah jatuh bangkrut, masih mau dicuekin juga. Kalau kemarin alasannya karena saya bukan selevel sama Mbak, sekarang kita udah selevel. Terus alasan apa lagi? Mbak, saya nyariin Mbak karena saya pengen kenal jauh lebih dekat sama Mbak. Nih, saya udah masuk hutan, muter-muter. Aduh, banyak nyamuknya lagi. Iya, bisa ngapain kamu nyusulin saya ke sini? Iya, kalau gak begini, saya gak berjuang buat nemuin Mbak gak mau kenal sama saya. Tapi kan harusnya kamu pikirin. Nama saya Bagas. Nama Mbak siapa? Nama saya Sinta. Tapi harusnya dong. kamu bukan datang ke sini. Harusnya kamu pikirin gimana caranya kamu bisa kembali lagi kayak kemarin. Terus sekarang keadaan kamu lagi kayak gini, yang kamu cari cuman saya. Apalah arti harta kalau hidup gak bahagia Mbak? Tapi kan itu omongan dari orang berada kayak kamu dulunya. Tapi kalau orang-orang kecil kayak aku mah, ya semua pasti mikir kalau uang itu adalah segalanya, Mas. Aduh. Ini si Sinta udah datang nih. Pasti dia nyariin bos aku. Tuh kan. Udah aku duga nih. Ada apa? Mana bos kamu itu? Aduh, kamu nggak capek ya setiap hari nanyain bos aku? Sebelum aku dapetin bos kamu, aku nggak bakal ada capek-capeknya. Aduh, Ayo mana? Jawab. Mending kamu sama aku aja. Enggak. Daripada sama bos aku. Enggak. Aku nggak mau sama kamu. Aku juga udah keren nih. Sekalipun itu kamu keren, aku nggak mau sama kamu. Kamu tetap mau nyariin bos aku? Iyalah, udah tahu kan dari dulu aku ngejar-ngejar dia. Aku tuh kayaknya cinta mati sama bos kamu itu. Mana dia? Kamu nggak usah berharap lagi deh. Kalau kamu tahu ya, sekarang bos aku itu lagi nemuin pacarnya. Oh, jangan-jangan dia kesini itu mau nemuin wanita. Siapa sih namanya tuh? Aku lupa. Siapa namanya? Wanita pencari kayu. Iya, namanya siapa? Kamu nggak tahu ya? Aku nggak tahu namanya. Aku juga nggak tahu. nggak pernah nanyain sama bos aku. Gini ya, kalau kamu tahu ya, bos aku itu nggak mau sama kamu sebenarnya. Kamu nggak perlu memaksakan ya hati orang. Oh, Dia juga punya pilihan. bentar. Kamu bilang bos kamu nggak mau sama aku. Iya. Nah, aku kan dengar dari mulut kamu, belum dari mulutnya bos kamu aja. Jadi ya udah. Sebelum dia itu nolak aku di depan wajahku langsung, aku tetap bakal ngejar dia. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu. Jangan-jangan kamu ya pengen sama aku. Makanya dari tadi kamu goda-godain aku. Terserah deh. Kalau kamu nggak percaya sama omongan aku nggak pernah bohong. Dia memang nggak mau sama kamu. Ya mungkin dia punya pendirian. Dia mau sama perempuan yang seperti itu, miskin atau ya orang nggak mampu lah. Aneh banget. Mana ada sekarang laki-laki pengen hidup susah? Kan nggak ada ya gitu ya. tapi Mbak bawa, oh ini hasil cari kayu bakarnya. ya kenapa mau ngeledekin saya? Ya nggak bagus dong. Mbak ini perempuan pergi ke tengah hutan cuman buat cari kayu bakar. Hebat, bisa berani saja. Tadi ya
mikir-mikir. Lihat kanan kiri takut ada ya binatang buas lah. Tapi saya lihat banyak orang yang cari kayu bakar ya di daerah sini. Emang banyak. Di sini baik teman-teman saya juga. Tapi emang kalau ada binatang buas, kamu berani. Kamu juga masuk-masuk ke sini nanti kamu ketemu sama hewan-hewan lagi. Emang kamu berani? Emang iya Mbak. Kamu pasti takut kan? Iya, Tuh, iya. nih. Kamu digigit nyamuk aja udah bentol-bentol. Kamu tuh nggak biasa buat datang ke hutan-hutan kayak gini. Apalagi buat cari kayu lagi. Ya saya kan cuma pengen bantuin Mbak aja. Kalau misalkan nggak boleh. Nih, diem dia. Tuh banyak nyamuk. Mending kamu jangan di sini deh. Ya udah deh sekarang begini aja Mbak. Saya bantu bawain kayu. Ini kan lewat di gang perumahan itu lagi. Tempat Mbak lewat itu kan? Iya, tapi ini berat. Kamu nggak bakal kuat kok. Beginian dong. Saja udah biasa. Aduh. Kan. Duh. Sini bisa nggak? Duh. Aduh, kamu nih maksa banget ya Oh orangnya. bisa, gampang. Kalau cuma begini mah enteng. Saya gendong Mbak juga kuat. Mau? Ya udah coba aja. Nggak Ayo. bisa kan? Udah makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan. Ini saya sampai mau jatuh juga nih. Iya nggak Ya udah apa-apa. kalau gitu. Kalau Mbak mau jatuh nanti saya yang tangkap. Ih, kamu keadaan kayak gini juga. Ya Ya mungkin udah. karena saya lagi prihatin sama kamu atas kejadian ini. Boleh deh nanti saya mau kasih kamu makan di rumah. Makasih udah. Bener nih bantuin saya mau diajak ke rumahnya. Iya kalau kamu mau, tapi rumah Ya, saya jelek. Mau banget dong. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang Mbak di depan, Mbak kan penunjuk jalan nih. Ya udah kuat. Tapi kalau yakin. udah capek kita berhenti dulu ya. Oke deh kalau gitu. Ya, yuk. Yuk. Duh. Berat banget, Mbak. Aku sih mikirnya kayaknya yang perempuan itu pengen manfaatin bos kamu deh. Begini, dia meskipun dapat perempuan miskin, bos aku itu udah kaya. Jadi dia nggak butuh harta dari seorang perempuan. Ya aku emang tahu, tapi kenapa dia pura-pura kayak gitu? Biar apa coba? Biar yang perempuan itu mau sama dia. Kalau aku ya jadi si perempuan aku gak bakalan mau, soalnya apa? Udah dibohongin sama bos kamu. Mending kan bos kamu sama aku aja. Aduh, Sinta, kamu nggak ada capek-capeknya ya? Terus ngejar bos aku gitu. Coba lihat aku kurang cantik gimana sih? Aku kalau ngeliat kamu silau nih. Kenapa kok silau? Aduh, Aku terlalu cantik terlalu ya? gede mataharinya. Iya ya, panas. Panas banget lagi. Iya, tapi ayo Git, temuin aku sama bos kamu Git. Aku pengen sama dia Git. Kamu masa nggak tahu? Aku Begini, nih bela-belain datang ke sini buat ketemu sama bos kamu. Begini Sinta, aku itu nggak tahu bos aku itu mau kemana. Dia tadi cuma bilang kalau dia mau cari perempuan itu. Aku juga nggak tahu dia mau cari kemana. Daripada kamu nyariin bos ya, kamu pusing nih nyariin bos, mondar-mandir ke barat ke timur. Ini kamu sama aku aja. Kayaknya di dalam kantor nggak ada orang nih. Aku dari tadi udah ngomong berapa kali sama kamu kalau aku tuh nggak mau sama kamu lagi. Kamu ngapain ngajak aku ke dalam kantor? Ya ngopi aja berdua di dalam. Ngopi aja berdua nggak ada orang. Nanti kalau ada setan lewat gimana? Aku Ya takut udah Git. suruh keluar aja kalau ada setan lewat. Ih, kamu nih nggak mau. Nanti kamu hilaf sama aku. Aku nggak mau ya sama kamu. Aduh, begini Sinta. Istimewanya bos itu di mana? Kamu kok sampai ngejar-ngejar dia banget sih? Ya ada di salah satu kriteria aku itu ada di bos kamu itu. Kayaknya aku emang tertariknya tuh udah dari dulu sama dia, makanya aku tuh nggak bisa ngelupain dia. Aku pengen sama dia, terbayang-bayang terus wajah dia Gita. Kamu itu nyari dua orang sekaligus yang kriterianya seperti bos, kamu bakalan bisa. Ya emang bisa, siapa sih yang nggak mau sama aku? Tapi kan aku maunya sama bos kamu ya. Masa kamu sih nggak kasihan sama aku? Kalau misal kamu bisa, ya udah mending kamu cari orang lain aja. Nggak mau, aku maunya sama bos kamu. Kamu nih apaan sih? Nggak seneng deh aku sama kamu Gita. Aku nggak mau ya telepon bos aku. Soalnya kemarin kamu nyuruh suruh telepon bos aku sampai kena marah kemarin. Aku ogah nih untuk telepon bos lagi. Aku takut kena marah. Kenapa sih kamu nggak mau bantuin aku? Kamu nggak kasihan sama aku? Sin, aku bukan nggak kasihan sama kamu, tapi aku cuma takut kena marah aja. Gini aja deh. Kalau kamu tetap gak mau bantuin aku, kamu gak mau ngasih tahu di mana bos kamu, aku nggak bakal nemenin kamu nanti. Beneran kamu mau nemenin aku?
Iya, aku bakal nemenin kamu. Asalkan kamu harus kasih tahu aku dulu bos kamu tuh ada di mana. Kalau kayak gitu, aku mau nih ngasih tahu nih. Nah itu dong, dari tadi kayak gitu kan Kamu enak. janji dulu. Janji, tenang. Aku bakal nemenin kamu sampai Ya kamu udah. seneng. Sekarang kamu temuin bos aku ada di belakang kantor ini. Tapi kayaknya lewat gang perumahan deh. Berarti aku lewat mana sana? Lewat sana. Oke. Oke, aku kesana dulu ya. Nanti jatahnya sama kamu. Aman. Tenang aja, kamu kayak gak percaya aku aja sih. Makasih ya Gita. Ketemu nanti. Tuh, aku nggak habis pikir sama Rosita. Kenapa dia suka banget sama bos aku sih? Ya, mungkin karena bos aku kaya ya. Tapi dia juga kaya, punya mobil. Ya udah deh, mending aku nunggu di kantor aja deh. Aduh. Aduh, Mbak. Di depan ada tempat duduk. Gimana kalau Udah kita capek kan? kita duduk dulu di sini ya? Dulu kak. Tangan kamu kenapa hitam-hitam? Ya, gara-gara ambil kayunya. Oh ya, Mbak. Saya mau tanya-tanya dulu nih. Bisa geseran nggak? Bisa kok. Jadi Mbak siapa namanya? Mbak Sinta. Mbak Sinta udah menikah? Emang kenapa tanya-tanya hal kayak gitu? Ya, masa Mbak Sinta gak mau menghargai sih perjuangan saya. Saya gak terbiasa buat ke tengah hutan. Ke tengah hutan, sekali ke tengah hutan cuman buat cari Mbak. Iya. Masa cuma tanya begitu, gak mau dijawab. Saya belum menikah. Ini apa Mbak? Oh ini buat ini ya? Boleh buat saya ginikan nggak? Jangan dong, ini kan kotor. Itu dipakai kamu malah tambah kotor. Itu bila saya tambah kotor. Soalnya kamu belum mandi, ya kan? Tapi Mbak, gimana soal pertanyaan saya tadi? Saya belum pernah menikah dan saya juga masih single. Untuk apa saya mikirin soal laki-laki? Sedangkan kehidupan saya juga masih kayak gini. Sekarang saya harus bantu orang tua saya, keluarga saya dengan cara mencari kayu bakar dan saya jual. Soal kayu bakar, kan kita udah dapat sekarang. Nanti saya bantu jual. Ini hasil aku, kamu cuma bawain doang. Maksudnya kan saya bawain kan juga daripada bayar orang kan. Kamu mah ngaku-ngaku ternyata. Nanti saya bantuin jual juga deh. Biar perjuangan saya juga sedikit lebih dihargai. Tapi ngomong-ngomong, Mbak, gak malu saya berpakaian gembel begini? Tadi lihat sama orang-orang atau tetangga Mbak, gimana coba? Saya nggak pernah malu. Saya malu kalau saya berada di samping laki-laki yang punya kehidupan mewah kayak kamu kemarin. Makanya saya menghindar sama kamu gara-gara keadaan kita berdua yang sangat berbeda. Iya pasti Mbak, aku dibilang memanfaatin kan. Saya udah paham kok Mbak. Ya, Padahal saya juga sering dimanfaatin sama wanita. Tapi ya sekarang apalah. Saya udah gak kayak kemarin-kemarinnya. Serba kekurangan. Ya kan saya udah jadi gelandangan begini, udah jadi gembel. Siapa orang yang peduli tentang kehidupan saya sekarang? Gak ada. Tapi saya salut. Kenapa? Tapi bukannya kalau orang sukses kayak kamu kemarin itu pasti banyak banget cewek-cewek yang deketin kamu kan? Terus, Banyak banget. terus sekarang cewek-cewek itu pada kemana? Ya gak tahu. Emang saya mikirin dia. Kalau misalkan mereka mau mikirin saya, itu urusan mereka. Tapi saya gak pernah memikirkan orang lain. Yang ada di pikiran saya itu cuman gadis pencari kayu bakar, cantik dan baik hati. Alah kamu saja. Tapi jangan-jangan gara-gara keadaan kamu kayak gini, kamu mau nyamperin saya. Sedangkan kemarin-kemarin mungkin selain saya mungkin ada kali yang kamu suka. Kalau kemarin-kemarin yang saya suka gak ada. Ya ada sih, yang saya bilang barusan. Tapi kalau yang lain suka sama saya, ada puluhan cewek yang antri. Tapi saya tolak semua. Ya terus? Tapi sekarang udah gak ada yang antri. Ya emang kenapa kamu tolak? Mereka kan juga bisa hidup bareng kamu. Ya tapi Mereka kan kehidupannya jauh lebih baik. Sekarang kamu malah datang ke sini buat temuin aku. gini ya. Lihat saya dong. Begini, kalau seandainya saya terima mereka, saya belikan mereka mobil, rumah.
Tapi ketika saya bangkrut seperti sekarang, mereka ninggalin saya, siapa yang rugi? Saya kan, lebih baik harta saya nikmatin kemarin. Udah benar saya nikmatin sendiri. Hasil kerja saya nikmatin sendiri, senang-senang sendiri. Ya walaupun pada akhirnya saya harus bangkrut begini, gak masalah. Yang penting saya udah pernah senang. Tapi kalau boleh jujur, sebetulnya saya ngeliat ada sesuatu yang beda aja dalam diri kamu. Karena kebanyakan rata-rata yang saya tahu orang-orang yang sukses, orang-orang yang berada, mereka semua punya sikap yang seenaknya sama orang-orang kecil seperti saya. Ya, tapi kamu begitulah. Kayaknya berbeda. Duh, tangan saya sakit, Mbak. Kok sampai kayak gini sih? Iya, tangan saya sakit banget. Duh. Yang mana? Ini tangan kamu kenapa hitam-hitam begini? Emang hitam-hitam. Ini dong, sakit. Kamu jangan-jangan cuma modus doang ini. Tangan kamu kok bisa halus begini sih? Kamu jangan ngatain aku dong. Kamu udah tahu kan aku selalu Enggak. kayu bakar. Soalnya kamu udah terbiasa ya kerja keras-keras tapi tangan kamu tetap halus. Itu yang bikin aku heran. Rahasianya apa coba? Oh, ada rahasia. Tapi kamu berdiri dong di sana dong. Kamu dorong aku ke kolam. Iya, ini rahasia. Kamu Biar begitu seru sih. aja. Gak boleh dong, gak boleh begitu. Ya enggak dong, masa ya aku tega ngebiarin kamu jatuh ke kolam. Oh, jadi dia ada di sini. Sama perempuan itu lagi. Ih, bisa-bisanya mereka pacaran di tempat terbuka kayak gini. Emang nggak punya uang ya buat pacaran di tempat yang mewah? Bisa-bisanya sih mau sama perempuan gembel modelan kayak dia. Padahal kan lebih baik sama aku. Kayaknya aku harus kasih pelajaran deh sama wanita itu. Ya udah deh, mending sekarang aku kan lagi haus nih, kita lagi istirahat. Aku cariin minuman dan makanan dulu. Boleh? Kamu tunggu di sini, tapi nggak boleh. Ya cowok. Ya enggak lah, kan ada kamu. Apaan sih mereka itu? Oke, kalau begitu. Ya udah, kamu hati-hati ya. Kita doang, oke? Oke. Udah pergi. Aku harus Sayang kasih pelajaran nih sama wanita ini. Meskipun aku turut Wanita sedih penggoda. dengan keadaan dia yang sekarang prihatin banget, dia bangkrut. Tapi senang kayaknya selalu ada sama dia. Permisi ya Mbak. Iya Mbak. Lagi cari kayu. Oh iya, kebetulan ini kerjaan saya cari kayu di hutan. Oh, kerjanya Mbak dari mana? Cari kayu. Oh, saya dari kota dong. Mas yang tadi itu siapa? Yang tadi ngobrol sama saya. Dia teman saya. Oh, temen. Gini ya Mbak ya. Saya sebenarnya nggak ada energi ya buat ngomong kayak gini, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mas yang tadi itu dia adalah suami saya. Jadi saya minta tolong sama Mbaknya jangan deket-deket sama suami saya. Mbak nggak salah lihat kan, tadi saya sama laki-laki, dan setahu saya laki-laki itu belum pernah menikah Mbak. Saya sama dia udah nikah siri. Jadi ya emang sengaja kita nggak nge-publish karena takut ya. Begitulah, dia pokoknya nggak mau dipublish aja. Oke. Ini Mbak beneran nggak salah lihat kan? Ya bener lah Mbak, ngapain sama salah lihat. Dia bener-bener suami saya. Dia emang mata keranjang Mbak, jadinya emang suka goda-goda cewek di luaran sana. Mata keranjang? Iya bener. Aduh Mbak, ini saya bener-bener minta maaf sama Mbak. Saya nggak tahu kalau ternyata dia adalah suami Mbak. Tahu saya dia masih single, dan mungkin kayaknya apa yang saya duga itu semuanya salah Mbak. Iya sih salah, tapi saya minta tolong bener-bener sama Mbak ya. Saya nggak mau nanti besok sampai lusa seterusnya saya nggak mau ngelihat Mbak itu goda-goda suami saya lagi. Tapi kalau Mbak tetap menggoda suami saya, Mbak bakal tahu akibatnya loh ya. Mbak, saya ini udah ngomong baik-baik, dan dengan
kata-kata Mbak goda, saya nggak pernah merasa bahwa saya menggoda siapapun, Mbak. Oh, Mbaknya nggak ngerasa menggoda. Lantas dari tadi Mbak ngapain? Sampai suami saya mau jatuh, Mbak tolongin, dipeluk-peluk kayak gitu. Maksudnya Mbak apa kalau bukan Mbak, menggoda? Saya sudah bilang dan saya sudah tetapkan bahwa saya itu nggak ada hubungan apapun sama dia. Saya cuma sebatas berteman aja kok. Ya, Kalau sampai Mbak ngatain saya buat saya goda laki-laki itu, saya jamin saya nggak pernah ngerasa saya ngegoda dia, Mbak. Mbak jangan nyolot ya. Dari tadi saya tahu dan saya ngelihat dari belakang sana. Tanpa Mbak ngasih tahu, tanpa Mbak menjelaskan, saya sudah tahu bagaimana sikap Mbak terhadap suami saya. Jadi saya minta tolong sama Mbak, benar-benar ngejauhin suami saya. Iya, kayaknya. Yaudah kalau gitu, saya minta maaf sama pergi dulu. Mau ngapain? Pergi, duduk dulu. Main pergi-pergi aja. Belum selesai nih saya ngomong. Saya nggak mau bermasalah sama siapapun, Mbak. Ya, kalau Mbak nggak mau bermasalah, ngapain Mbak itu goda-goda suami Saya saya? nggak pernah goda, Mbak. Oh, nggak goda, nggak menggoda. Lantas ngapain bawa suami saya ke sini, Mbak? Mbak jangan salah paham dulu. Oke, sekarang gini. Mbak bisa datengin laki-laki itu, Mbak bisa tanya langsung. Saya jamin saya nggak pernah goda siapapun, Mbak. Harusnya Mbak ini tahu diri ya. Saya sudah tahu diri. Tahu diri apa? Saya hanya perempuan desa yang mencari kayu bakar. Nah itu benar. Cuma perempuan desa yang mencari kayu bakar kayak gini, apaan modelan kayak gini? Mbak itu nggak pantas sama suami saya ya. Malah dipungut. Mbak, kalau Mbak ngatain saya ngegoda suami Mbak, saya nggak mau, Mbak. Saya nggak mau Mbak ngomong kayak gitu sama saya. Kenapa nggak mau? Kan itu cocok buat Mbak. Berarti Mbak ini namanya pelakor gitu ya, perebut laki orang. Oke, kalau memang dia suami Mbak, sekarang panggil dia, kasih tahu sama saya di depan saya kalau dia benar-benar suami Mbak. Kenapa Mbak gak percaya? Mbak masih mengharapin suami saya ya? Oh, tahu. Mbak mengharapkan suami saya karena Mbak tahu suami saya itu orang kaya. Orang kaya? Iya, dia kan orang kaya. Dia itu seperti itu karena pengen, ya nggak tahu juga ya pengen ngapain. Cuma setahu Mbak, dia itu orang kaya. Mbak asal Mbak tahu ya, saya tahu sebenarnya latar belakang dari laki-laki tersebut. Cuman masalahnya, dari kemarin-kemarin dia berusaha buat ngedeketin saya nggak pernah mau, Mbak. Saya sadar diri juga kok, saya hanya pencari kayu bakar. Dan sekarang dia datengin saya, Mbak nggak tahu kan kalau sebenarnya laki-laki itu udah bangkrut. Bangkrut? Aduh Mbak, mau aja dibodohin sama laki-laki kayak gitu. Suami saya itu orang kaya Mbak, makanya itu saya mau sama dia. Mbak, denger ya. Mbak jangan ngarang cerita ya seolah-olah suami saya itu bangkrut. Kayaknya ini Mbaknya deh yang bermasalah, terus dia pengen jadi malaikat penolong suami saya dan pengen deket sama suami Mbak, saya jangan kayak gitu. sembarangan deh, Mbak. Saya ini emang orang nggak punya. Iya emang orang nggak punya, saya tahu Mbak orang nggak punya. Mbak pencari kayu kayak gini. Udah. Apaan sih? Udah. Kotor Mbak, di sini tuh taman bagus. Jadi jangan taruh kayu-kayu di sini. Ya, tapi Mbak nggak bisa seenaknya kayak gini sama saya, Mbak. Kenapa? Ya kenapa Mbak nggak tegur suami Mbak sendiri? Kenapa harus tegur saya? Saya harus tegur Mbaknya dulu karena Mbak itu harus tahu diri, tahu batasan juga. Atau jangan-jangan Mbak cuma ngaku-ngaku ya? Ngapain saya ngaku-ngaku? Saya ini dari kota ya Mbak, saya ini orang kaya. Ya jadi wajar dong saya punya suami kayak dia. Mbaknya itu tahu diri. Mbak ini bajunya kayak gini, apaan sih? Ini pakai daster-daster. Aduh, kayak ibu-ibu banget. Style tuh kayak saya tuh Mbak, baju seksi kayak gini. Lagian saya juga bukan mau ke mall kok Mbak. Saya Ya mau emang, kayu. ya emang nggak mau ke mall, tapi kan penampilan tuh lebih penting. Ya lagian mungkin Mbak juga di sini mau berenang ya. Ini mumpung ada kolam kayaknya. Enak aja bilang saya mau berenang. Enak kamu aja di sini enggak apa. Makanya kalau punya mulut tuh dijaga, apaan sih? Mbak, saya peringati satu kali lagi sama Mbak ya. Jangan sampai saya tahu Mbak ini deketin suami saya. Kalau Mbak tetap deketin suami saya, Mbak bakal tahu akibatnya kayak apa. Iya Mbak, nggak usah deket-deket juga Mbak. Ya biar dengar. Udah Mbak, iya. Kalau saya salah saya minta maaf. Oh dari tadi minta maaf terus. Ya udah kamu pergi aja dari sini. Saya nggak males ngeliat wajah kamu tuh. Ya saya nggak bisa pergi karena saya kan bawa kayu. Saya harus beresin dulu Mbak. Kalau Mbak mau bantu, ya nggak apa-apa mungkin. Nggak mau. Biar kamu di sini aja, biar aku yang pergi. Ingat ya, jangan sampai kamu aduin ini sama suami aku. Kalau sampai dia tahu dan kamu ngaduin,
Habis kamu. Misi. Wow. Sebentar. Aku semalam mimpi apa ketemu sama perempuan segala gitu. Mana juga. Aku nggak bisa ngebayangin lagi. Ternyata dia itu istrinya Mas Bagas. Terlaluan ya. Ternyata bener-bener ya Mas Bagas. Dia udah coba buat bohongin aku. Sekarang tiba-tiba aku datengin lagi sama perempuan. Ternyata semua sama aja. Mas Bagas nggak ada bedanya. Ya udah, daripada aku harus di sini. Ini aku terus lanjutin cari kayu bakar atau anter nih, kayu bakar biar aku dapet uang juga. Dan aku janji mulai hari ini aku gak akan pernah mau ketemu sama dia lagi. Ternyata dia cuma menipu aku. Aku gak pernah ngebayangin seumur hidup aku bakal didatengin sama orang dan kata-katain dicaci maki kayak gitu. Apalagi dibilang kalau aku menggoda. Sedangkan aku udah berusaha keras buat menghindar dari Mas Bagas. Tapi Mas Bagas sendiri yang kekeh buat ngedeketin aku. Aku juga gak tahu apa alasan dari Mas Bagas. Sedangkan dia juga udah punya istri yang sempurna kayak dia. Terlaluan deh Mas Bagas. Udah, kamu gitu ya. Aku bawa nanti bakar. Mas Bagas. Hah? Rosita, kamu ngapain ada di sini? Mas, ya aku tadi jalan-jalan aja di sini terus aku ketemu perempuan pencari kayu bakar itu, aku ditampar. Kayaknya dia pura-pura. Aku tahu betul akal musuh dia. Aduh, Siapa yang nampar kamu? Yang nampar kamu Sinta. Ya nggak tahu namanya, pokok dia perempuan pakai daster bawa kayu bakar itu di sana itu dekatnya kolam. Kayaknya aku harus kasih pelajaran deh sama dia. Kamu tenang aja. Semua urusan ini biar aku aja. Aku gak nyangka banget tukang cari kayu bakar itu bisa-bisanya dia nyakitin kamu. Padahal dia terlihat baik. Iya mas, aku juga gak nyangka dia bakal kayak gitu sama aku. Terus dia tadi marah-marah sama aku. Aku disuruh pergi dari desa ini. Aku kan kesini cuma cari Mas Bagas aja. Aku cuma nanya baik-baik kok. Oke. Sekarang kamu tenang aja. Semua biar aku yang ngurusin. Lagian kamu ngapain sih sampai datang ke sini buat nyariin aku? Emang siapa yang ngasih tahu kamu ke sini? Iya, Gita. Oh, brengsek banget kita tuh. Kayaknya aku harus kasih pelajaran sama dia. Bisa ngerusak rencana aku. Oh, kurang ajar banget, kita gak bisa dipegang omongannya. Aduh mas, aku butuh divisum deh, sakit banget. Udah, kamu tenang aja. Biar soal perempuan itu, biar aku yang ngurusin. Tapi kamu tenang aja. Kamu jangan sampai bikin keributan di sini. Soalnya kan ini bukan wilayah aku. Dan aku gak bisa bilang kamu kalau misalkan ada warga yang kesini, terus nanti dikira aku lagi yang nampar kamu kan? Iya deh. Tapi nanti ini nggak apa-apa kan? Nggak harus divisum ke rumah sakit. Udah, gak apa-apa. Kalau perlu biar aku aja yang tampar tuh perempuan. Iya, tampar aja. Setuju nggak kalau aku nampar dia? Setuju banget. Dia tuh jahat itu. Sok polos aja dia. Kamu yang jahat. Nah, kalau busuk wanita begini semua. Tapi ngomong-ngomong, mobil kamu diparkir di mana? Di sana. kantor aku. Iya, di depan. Oh, jadi kamu tadi sempat nanya ke Gita, terus Gita yang ngasih tahu kamu kalau misalkan aku lagi ada di sini. Iya, tadi Terus? dikasih tahu. Ngomong apa lagi Gita? Nggak ada sih, cuma ngomong itu aja, katanya Mas Bagas itu kesini berpakaian kayak gini karena mau deketin perempuan itu. Jadi aku tadi cuma tanya aja sih, tiba-tiba marah. Ini semua gara-gara Gita. Maksudnya ini semua salah paham. Jadi saranku begini aja deh. Aku mau ngajakin kamu ke sana, tapi kamu gak usah banyak ngomong dulu. Biar aku menyelesaikan omongan sama dia dulu. Nah setelah itu baru dia komen. Oke? Oke, tapi bener ya Mas Bagas belain aku. Kamu tenang aja. Emang aku kapan pernah bohong sama kamu? Semua yang aku omongin sama kamu itu kenyataan, bukti. Iya emang kenyataan, tapi Mas Bagas kenapa harus pindah ke desa sini? Harus menghilang. Ini kan cuma di belakang kantor aja tempatnya. Jadi sebenarnya tadi aku ada keperluan penting. Ini menyangkut tentang masa depan aku. Terus pakai baju kayak gini lagi. Ya, kalau misalkan aku berpakaian rapi, nanti cewek-cewek pada dekat lagi sama aku.
Alasannya itu nggak masuk akal deh. Tahu nggak Mas Bagas, tadi waktu ketemu sama Gita, aku kan nanya ya, nggak dikasih tahu. Tiba-tiba Gita ngasih tahu, tapi ada imbalannya. Emang apa imbalannya? Suruh nemenin Gita di kantornya Mas Bagas, katanya nggak ada orang. Emang kita kebangetan. Masa kantor aku mau dijadikan tempat begitu ya? Puasa aja deh nanti ya. Udah melanggar. Masa Mas Bagas, masa Gita nggak punya uang? Masa mau aku disuruh nemenin Gita di kantor? Udahlah, gampang soal kita. Sekarang kamu ikut aku aja buat nemuin perempuan itu. Iya, aduh sakit banget Mas Bagas. Sita, Ngapain pegang-pegang aku? kamu kok marah sama aku sih? Udah ya, sekarang aku nggak mau berurusan sama kalian berdua. Aku pergi. Kamu, oke, kamu diem dulu. Aku kasih penjelasan. Sita, kenalin. Ini calon istri aku. Hah? Jadi, Kok calon istri? jadi aku mau bilang sekarang sama kamu. Tadi kan aku udah janji sama kamu, aku bakalan ngebela kamu. Oke, aku bakalan ngebela kamu. Jadi, katanya dia tadi ditampar sama kamu. Terlepas itu benar. Iya, Aku tampar istri kamu. istri. Udahlah, aku Tunggu. mau berurusan sama tunggu kamu. dulu Sekarang dong. gini, kalau kamu memang betul-betul menjadi lelaki yang benar, masa kamu gak bersikap kayak gini sama orang Aku mau lain? kasih tahu sama kamu. Aku mau kenalin sama kamu ya. Ini calon istri aku. Jadi aku datang ke sini memang sengaja untuk nemuin dia. Dan Rosita, aku peringatkan sama kamu. Kamu gak usah buat-buat omongan. Aku udah tahu kok dari tadi. Kalau misalkan kamu tuh gak ditampar sama Sinta, dan aku tahu akal busuk kamu tuh seperti apa. Ya, sesuai dengan omongan aku bakalan ngomong semua sama kamu. Sekarang mau jelaskan semua. Jadi mulai sekarang aku gak mau diganggu sama kamu, dan kamu juga jangan ganggu aku. Kalau kamu emang mau sama Gita ya udah, kamu bareng sama Gita. Tapi aku mau berjuang sama dia, aku mau menikah sama dia. Jadi tolong jangan ganggu. Dan apalagi kamu bilang jadi istri aku. Ya kan emang kita mau nikah. Kapan kita mau nikah? Ya nanti. Iya, Nggak tapi kan aku sekarang. selalu nolak sama kamu. Berarti dari Udahlah. tadi aku dikatain godain suami kamu itu ternyata bohong. Ya iyalah. Tadi aku bilang mau bela dia biar dia juga ikut ke sini karena aku tahu dia udah pasti bakalan bikin masalah. Ya, kalau misalkan aku gak bilang begitu dia gak bakalan ikut ke sini. Oh. Jadi hubungan aku sama Mas. kamu jadi hancur. Lagian apaan sih milih perempuan kayak gini Gini modelannya? Mending kan sama si Rosita aja nih, lihat penampilannya lebih bagus. Kalau kemana-mana tuh Mas Bagas gak bakalan malu. Gini ya Arsita, aku jelasin lagi sama kamu. Sekali lagi, kamu berani gangguin aku sama Sinta, mobil yang kamu pakai itu bakalan disita. Kamu masih terlilit hutang loh sama aku. Jangan ya, jangan disita. Oke, nggak bakal ganggu Mas Bagas sama siapa? Sekarang kamu minta Sinta. maaf. Kalau kamu gak minta maaf, sekarang juga aku bakalan sita mobil itu. Kenapa harus minta maaf sih, Minta maaf Mas? sekarang, udah cepet minta maaf. Minta maaf ya Mbak, tadi nggak sengaja, tadi cuma miskomunikasi aja tadi. Bilang kalau yang diomongin kamu tuh semuanya bohong. Tadi yang diomongin saya itu bohong Mbak. Sebenarnya saya ini bukan istrinya Mas Bagas, tapi saya ngejar-ngejar Mas Bagas tapi ditolak terus. Ya udah Mbak, nggak apa-apa, mungkin lain kali Mbak juga harus bersikap lebih dewasa aja. Giliran ada aku terus diancam mobil mau disita, kamu malah baik-baik. Di belakang aku, kamu sikapnya buruk banget. Udah nggak apa-apa. Udah, Tapi kan sekarang sengaja. kamu pergi aja, balik, ambil mobilnya di depan kantor yang parkir di sana lagi. Kalau aku lihat kamu masih ke kantor buat nyariin aku bakalan segan-segan buat sita mobil kamu. Ya udah deh, gak apa-apa meskipun gak dapat Mas Bagas, tapi gak apa-apa ya sama Gita. Nah udah, kamu habisin aja dia. Ya udah, misi. Terus sekarang minta maaf sama kamu. Ini gara-gara aku, kamu jadi disamperin dia. Rosita itu emang genit. Dia suka goda-goda aku di kantor, tapi aku selalu nolak. Gita dikasih kepercayaan sama aku, ada anak buah aku. Jadi dia dikasih kepercayaan sama aku. Dia malah malah ingkar, malah dia goda-goda dia. Terus dia bilang kalau misalkan dia setelah ngasih tahu si Rosita harus nemenin kita. Akhirnya kita ngasih tahu kalau misalkan aku bareng sama kamu. Emang ya, kalau laki-laki udah digoda wanita begitu, meskipun punya janji,
diingkarin. Padahal jasa yang paling berharga dalam hidup kita itu aku. Kerjaan dia kan kerja sama aku. Tapi dia malah tergoda sama wanita lain. Heran juga sama dia. Tapi mungkin kamu lupa juga kali kalau tadi kamu bilang sama aku kalau kamu itu bangkrut. Ya ampun. Gini ya, aku menjelasin sama kamu. Aku jelasin. Aku tahu kok kalau tujuan kamu sebenarnya baik kan. Kamu pengen ngedeketin aku, tapi bingung caranya kayak gimana. Ya, syukur deh kalau kamu tahu. Aku nih udah mikirin segala cara. Tapi aku juga tanya sama tetangga-tetangga kamu. Banyak orang kaya deketin kamu tapi kamu tolak. Jadi jalan satu-satunya biar aku bisa leluasa buat ngobrol dan deket sama kamu, ya aku harus jadi gembel begini dan bilang aku harus bangkrut. Kalau nggak begitu, mau pakai cara apa lagi aku deketin kamu? Aku minta maaf ya, aku bermaksud bohong buat jahatin kamu kok. Aku berbohong, ini buat demi kebaikan aku, biar aku bisa deket sama kamu. Makasih banyak ya, kamu udah ngebuktiin perjuangan kamu kalau sebenarnya kamu emang serius sama aku. Semoga aja dengan adanya video ini aku bisa menerima kamu. Jadi aku sekarang mau tanya sama kamu, nah biar gak terlalu lama-lama. Aku mau jadikan kamu calon istri. Tapi apa kamu siap sama konsekuensinya Kalau dengan kamu- keadaan kayak gini? Aku harta banyak, uang banyak, jabatan aku ada. Apalagi mau harus aku pikirkan? Emang omongan orang lain gimana? Ya emang aku peduli sama omongan orang lain. Orang lain cuma bisa mengomentarin. Jadi kalau kita bahagia ataupun susah, komentatornya kan harus orang lain. Gak bisa kita komentar sendiri kan. Jadi bebas mereka berpendapat apapun tentang kehidupan aku. Yang terpenting aku gak pernah ngusik kehidupan mereka. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa coba menjalin hubungan dulu aja. Oke, kalau begitu. Jadi sekarang Aku minta tolong sama kamu buat angkatin kayu. aku yang bawa, kita langsung ke rumah kamu, oke? Aduh, dah yuk.